Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV Mo. Teror dan intimidasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap rencana diskusi akademis yang digelar Constitutional Law Society Fakultas Hukum di kampus UGM disesalkan pengamat hukum Abdul Hakim Syagian, di mana dia menilai intimidasi dan pecah belah merupakan gaya PKI yang tumbuh kembali di Orde Reformasi. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Kasus teror dan intimidasi yang terjadi pada rencana seminar yang dilakukan kampus UGM seperti pengulangan aksi serupa yang dapat disaksikan dengan sangat vulgar. Seminar awalnya akan berlangsung pada Jumat 29 Mei lalu dengan judul meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Bila selama aksi teror tidak menyentuh dunia akademik, maka teror yang dilakukan kepada panitia dan narasumber seminar betul-betul pengobok-obokan demokrasi. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan, kepolisian harus segera mengusut dan membongkar dalang di belakangnya agar kecurigaan publik terhadap ikut bermainnya aparat dalam kasus ini bisa terjawab. Berikut wawancara jurnalis TV Musaiful Hadi dengan pakar hukum Abdul Hakim Syagian. Ya, yang pertama barangkali saya harus nyatakan ini tindakan biadab dan nampak seperti pengulangan karena akhir-akhir ini perilaku membenturkan lalu kemudian mengadu domba itu begitu vulgar mulai dari media sosial, dan hari ini mereka sudah merambah ke dunia akademis. Demokrasi kita betul-betul diobok-obok, pendekatan suku, agama, ras, daerahan diperuncing serta mau dilaga, diadu domba, dan inilah karakter PKI. Apalagi momentum 1 Juni ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kebiadaban PKI, bagaimana praktek perilaku yang mereka pertontonkan dulu, akhir-akhir ini itu menyeruak. Oleh karenanya, kita minta kepada kepolisian yang punya otoritas kemampuan sumber daya untuk memberantas ini, untuk menyelidik dan menyidik ini, karena sisi positifnya kita beri apresiasi setelah Menko Polhukam menyatakan meminta polisi menyatakan siap, tapi kemudian kesiapan itu tidak secepat kasus Ratna Sarumpait. Apalagi hal yang menurut saya sangat peka adalah diretasnya beberapa nomor media sosial panitia aktif di situ, dan kemudian ancaman-ancaman juga serta teror melalui itu. Tidak mudah untuk bisa meretas apalagi menghack nomor-nomor yang itu tentu membutuhkan keahlian. Justru karenanya kita mendesak kepolisian, apalagi di bawah kepemimpinan Kapolri baru, untuk mempublikasikan bahwa ini bukan mainan aparat. Tapi apabila tidak cepat dibongkar bahwa siapa-siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu, maka jujur saja saya mencurigai permainan oknum aparat dan lembaga-lembaga yang punya otoritas. Makanya kita berharap segera, rentang waktunya sangat terbatas, dan barangkali momentum ini juga saya harapkan untuk turunnya TNI. Kenapa? Karena kondisi hari ini menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan. Gaya-gaya PKI Orde Reformasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bayangkan bagaimana tuduhan makar sudah disebar kemana-mana, sementara kegiatan apapun belum ada dimulai. Ancaman sudah ditebar kemana-mana, bahkan sampai kepada pembunuhan, yang sebelum itu jurnalistik kita mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, tanggung jawab negara yang paling mendasar adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu kemudian menegakkan demokrasi. Hemat saya, bila ini dibiarkan, tidak ditangkap, maka ini akan terus menggelinding seperti bola salju, dan feeling saya ini merupakan aktivitas perbuatan yang mereka-mereka tak sekedar disusupi, tapi inilah gaya PKI yang sesungguhnya. Ini ancaman serius terhadap keutuhan bangsa kita, ancaman serius terhadap ideologi kita, ancaman serius terhadap demokrasi, dan sebetulnya ini tanggung jawab kekuasaan. Dan jangan-jangan Pak Presiden tak tahu ini. Oleh karena itu, tolonglah diberi informasi bahwa ini persoalan serius yang harus dituntaskan, apalagi di negara hukum yang sekarang menunjukkan praktek kebiadaban, adu domba, dan menghalalkan semua cara. Itu barangkali poin-poin penting yang perlu segera kita minta
untuk dituntaskan. TNI hemat saya sudah harus turunlah, mengurusi COVID pun mereka turun, mengurusi bencana mereka turun. Masa sudah begini serius memberangus kebebasan akademis, yang bahkan baru rencana, sudah dituduh makar kemana-mana, di media sosial digoreng sedemikian rupa. Hentikan cara-cara begini, hemat saya, hukum menjadi pilihan untuk menyelesaikannya. Demikian barangkali. Dari peristiwa yang sama, aksi protes juga disampaikan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.